Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Aku Madu. Chapter 21. Sayang anak-anak. Fatir masukkan tas ke dalam bagasi mobilnya. Setelah itu masuk dalam mobil dan duduk di kursi kemudi. Panas sekali ya, ucapnya tersenyum pandang gadis cantik yang duduk di sampingnya. Iya pak, cuacanya panas, ucap Clarissa menarik sabuk pengamannya. Fatir menyalakan mesin mobilnya. Ia menyalakan AC dan mengatur suhu terdingin guna mendinginkan tubuhnya yang sangat kepanasan. Fatir mengusap keringat yang menempel di dahinya dengan tisu yang ada di dalam mobilnya. Clarissa diam-diam perhatikan bosnya. Clarissa memandang wajah bosnya sudah sangat merah. Bulu keringat menempel di dahinya. Clarissa memandang baju kemeja yang berwarna abu-abu pekat itu basah oleh keringat. Saya tidak terlalu tahan berjalan kaki saat kondisi panas seperti ini, ucap Fatir merasa tidak enak saat gadis itu memperhatikannya. Iya, saya tahu, jawab Clarissa. Bukannya jarak dari rumah kamu ke kantor cukup jauh? Apa kamu pakai ojol kalau ke kantor? Ucapnya yang memandang Clarissa. Clarissa tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya jalan kaki pulang pergi pak, naik ojol mahal. Daripada saya naik ojol, saya lebih milih jalan kaki. Soalnya, uang ongkos ojol bisa untuk makan saya satu hari, jawabnya polos. Fatir diam memandang gadis tersebut, berarti kemudian menjalankan mobilnya. Mengapa kamu datang ke sini? Padahal kota kamu cukup jauh dari sini, ucapnya. Clarissa diam saat mendengar pertanyaan dari bosnya. Cukup lama Clarissa diam saat merasakan sesak di dadanya. Saya hanya ingin mencoba merubah nasib, ucapnya yang sedikit tersenyum. Clarissa tidak ingin menceritakan kepada bosnya tujuan terbesar datang ke Jakarta hanya untuk menemui ibunya. Fatir menganggukkan kepalanya saat ia memahami alasan gadis tersebut. Saya salut lihat perjuangan kamu, ucapnya. Clarissa sedikit tersenyum. Apa saya boleh tahu anak bapak umur berapa? Ucap Clarissa yang berusaha mengalihkan pembicaraan mengenai dirinya. Anak saya ada dua. Yang pertama umur 5 tahun, namanya Devan. Dan yang kedua umur 2 tahun, namanya Serena, ucapnya menjelaskan. Clarissa tersenyum saat mendengar ucapannya. Saya sangat senang sama anak-anak. Di panti, adik-adik saya banyak. Saya selalu mengasuh mereka, ucapnya. Kalau begitu, saya boleh berkunjung ke rumah kamu, bawa 2 anak saya, ucapnya yang sedikit tersenyum. Tentu saja, bahkan bila bapak ingin jalan-jalan dengan ibu mereka, bapak boleh meninggalkan anak-anak bapak di rumah saya. Saya jamin anak bapak aman 100%, ucapnya yang tersenyum mandangnya. Fatir menganggukkan kepalanya. Apa kau pandai merawat anak-anak? Anak saya pertama itu sangat aktif dan lasak, sedangkan yang kecil itu sudah mulai lasak sekarang. Walaupun dia perempuan, tapi sangat mahir manjat. Dia juga cengeng dan manja, ucapnya begitu sangat bersemangat saat menceritakan anak-anaknya. Anak bapak pasti sangat ganteng dan cantik, ucap Clarissa menebaknya. Papinya ganteng gini, mana mungkin anaknya enggak, ucapnya tersenyum dan mengangkat alis matanya. Clarissa hanya tersenyum saat mendengar ucapan pria yang berwajah tampan tersebut. Beneran, bisa ngasuh anak, ucapnya masih tidak percaya saat memandang gadis yang masih berstatus gadis dan berusia sangat muda. Saya sudah terbiasa pak merawat anak-anak. Bahkan di panti kami ada anak bayi yang masih hitungan hari umurnya. Ibu panti dan saya mengurus dan merawatnya, ucap Clarissa mengingat adiknya di panti. Sekarang umurnya berapa? Tanya Fatir. Sekarang usianya sudah 1 tahun 9 bulan. Namanya sayang kasih Siva, ucap Clarissa menceritakan bagaimana pengalamannya
yang merawat anak-anak bahkan bayi sekalipun. Saya salut mendengar cerita kamu, ucapnya. Sebenarnya saya ingin menjadi seorang baby sister bila tidak diterima bekerja menjadi cleaning service, ucapnya. Kamu sungguh luar biasa, pujinya. Semuanya berdasarkan pengalaman, Pak, ucap Clarissa. Fatir tersenyum mendengar jawaban gadis tersebut. Ia mengeluarkan ponsel dari dalam saku baju kemejanya. Ketika merasa getaran dari ponselnya, Fatir memandang layar ponselnya. Panggilan masuk dari sekretarisnya. Halo, ucapnya mengangkat sambungan telepon tersebut. Halo Pak, maaf Pak, Ibu ada di sini, ucap dia menyampaikan. Kamu katakan bahwa saya tidak kembali lagi ke kantor, ucapnya. Saya sudah menyampaikan pesan seperti yang Bapak minta, namun Ibu tidak mau tahu, ucap dia. Mas, kamu di mana? Ucap Farah merebut ponsel dari tangan Tia. Farah terpaksa meminjam ponsel sekretaris pribadi suaminya, mengingat suaminya tidak mengangkat sambungan telepon darinya. Aku lagi di luar, jawabnya. Fatir berhentikan mobilnya di depan ruko. Pria itu kemudian turun dari dalam mobil. Ada apa? Tanya Fatir. Mas, aku di kantor kamu, ucap Farah. Terus, ucap Fatir. Aku mau kamu kembali ke kantor, ucapnya memerintah. Aku ada urusan di luar, aku tidak kembali lagi ke kantor. Setelah urusan aku selesai, aku akan langsung pulang ke rumah. Jadi kamu tunggu aku di rumah, ucapnya. Enggak bisa mas, ini aku datang ke kantor kamu karena jadwal syuting aku lagi kosong. Nanti jam 5 sore, aku akan kembali ke syuting. Dan kemudian, aku akan baru selesai syuting malam. Bahkan bisa saja tengah malam seperti biasa, ucapnya. Fatir tersenyum kejut saat mendengar jawaban istrinya. Ya sudah, kapan-kapan saja, ucapnya. Mas, kamu itu tahu kan kalau aku itu sekarang sibuk syuting. Setiap kali aku pulang, kamu itu sudah tidur, dan terkadang kau malah tidur di kamar anak-anak. Saat aku bangun, kamu sudah berangkat ke kantor. Jadi kapan lagi waktu aku bisa berbicara sama kamu, ucapnya. Kapan kamu punya waktu saja, jawab Fatir. Sekarang waktu aku lagi ada mas, tapi kamu nggak mau datang ke sini, ucapnya. Fatir diam dan mengusap wajahnya dengan sangat kasar saat mendengar ucapan istrinya. Kamu tahu jadwal aku di kantor, kamu tahu jadwal aku pulang, kamu tahu jadwal aku tidur, tanyanya. Aku tidak pernah perhatikan jadwal kamu mas, jawab Farah. Fatir tertawa saat mendengar ucapan istrinya. Sudah pasti, kamu tidak pernah tahu tentang apa yang aku lakukan. Jam makan aku, jam tidur aku, jam bangun aku, pakaian aku, kamu tidak pernah tahu. Karena kamu tidak pernah mengurus suami kamu, ucapnya yang menekan suaranya. Mas, aku datang ke sini untuk berbicara sama kamu, bukan untuk ribut, atau juga untuk berantem sama kamu mas, ucap Farah yang mengeraskan suaranya. Aku sepertinya harus berpikir lagi untuk mempertahankan rumah tangga kita, ucapnya memutuskan sambungan telepon tersebut. Fatir masuk ke dalam mobil dan kembali mengemudikan mobilnya. Kepalanya terasa akan pecah saat mengingat sikap istrinya. Clarissa duduk di sebelahnya hanya diam saat dilihat wajah bosnya yang sudah tidak seperti yang tadi. Fatir berhentikan mobilnya di depan rumah Clarissa. Rumah ini baru selesai, jadi belum ada pagarnya. Nanti akan saya buatkan, ucapnya. Ini merupakan kalimat pertama diucapkannya setelah mengangkat telepon istrinya. Clarissa tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak usah dipagar, ucap Clarissa tersenyum dan buka pintu mobilnya. Fatir buka pintu mobilnya. Fatir turun dari mobil dan mengeluarkan tas dari dalam bagasi mobil. Masuk pak, ucap Clarissa yang buka pintu rumahnya. Fatir tersenyum dan membuka sepatunya. Diletakkannya tas di atas meja. Apa
Apa kamu ingin saya carikan pembantu? Tanyanya. Dengan cepat Clarissa menggelengkan kepalanya. Tidak usah pak, saya bisa sendiri semuanya, ucapnya. Semua keperluan kamu sudah saya siapkan. Namun bila ada yang kurang, kamu hubungi saya, ucap Fatir. Iya pak, jawab Clarissa. Saya minta nomor WA kamu, ucapnya. Ponsel saya cuma bisa untuk telepon pak, jawab Clarissa. Ya sudah, nomor ponsel kamu saja, ucapnya. Clarissa mengeluarkan ponsel miliknya dari dalam saku celananya. Nomor ponsel bapak berapa? Saya hubungi, ucapnya mengeluarkan ponsel lipat berwarna putih miliknya. Fatih tersenyum dan menyebutkan nomor ponselnya. Berarti mengeluarkan ponsel di saku bajunya saat merasakan ring ponselnya. Sudah saya simpan, ucapnya yang merejek telepon Clarissa. Iya pak, nomor ponsel bapak akan saya save, jawab Clarissa. Saya permisi dulu ya, ucapnya kemudian berpamitan untuk pulang. Clarissa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Farah begitu sangat kesal saat mendengar ucapan suaminya. Farah menahan rasa emosinya. Ini ponsel kamu, ucapnya memberikan ponsel milik Tia dengan kasar. Iya bu, jawab Tia mengambil ponselnya. Dia mana istri bosnya yang pergi meninggalkannya. Kenapa Pak Fatir bertahan sama istrinya? Mending sama saya, cantik, manis, sopan dan penurut, ucapnya yang tersenyum geli mengingat apa yang dibayangkannya. Aku ngomong apa sih? Ucapnya memukul mulutnya. Chapter 22. Tas 1 miliar. Farah berjalan meninggalkan ruangan suaminya. Farah tidak menjawab sama sekali setiap ada yang menyapanya. Ia berjalan dengan gaya yang elegan. Tubuhnya tinggi dan langsing, wajahnya cantik dengan hidung yang mancung, membuat ia selalu menjadi pusat perhatian setiap kali datang ke kantor suaminya. Profesi artis yang dipegangnya membuat karyawan suaminya begitu sangat mengaguminya dan tidak ada henti-hentinya memuji kecantikannya. Farah masuk ke dalam mobilnya. Ia memukul setir mobilnya dengan sangat kesal. Sekarang, kamu sudah pintar mengancam aku, Mas, ucapnya yang sangat geram saat mendengar ucapan terakhir suaminya. Kamu itu bukan anak kecil lagi yang harus aku urus, ucapnya yang tidak terima saat suaminya mengatakan dia tidak pernah mengurus suaminya. Farah memandang jam melingkar di tangannya. Farah memukul setir mobilnya berulang kali. Waktu aku masih ada 2 jam lagi, tapi kamu sudah melewatkannya, ucapnya memandang jam yang melingkar di tangannya. Mana uang aku sekarang sudah tipis lagi. Farah mengemudikan mobilnya menuju coffee shop di mana teman-temannya sudah nongkrong. Coffee shop ini merupakan tempat di mana mereka sering duduk bareng. Coffee shop ini menjadi langganan para artis, istri pejabat dan istri-istri pengusaha. Mereka selalu menggunakan coffee shop ini untuk arisan berlian dan tetes yang menjadi hobi mereka. Farah masuk ke dalam coffee shop. Ia melambaikan tangannya ke arah teman-temannya yang sudah duduk satu meja. Apa sudah lama nungguin aku? Ucapnya tersenyum lebar memandang teman-temannya yang berasal dari kalangan atas. Lumayan, jawab Luna. Maaf, tadi aku rencananya nggak pengen ikut gabung. Pengennya sih ke kantornya Mas Fatir, ucapnya. Terus kenapa nggak jadi? Ucap Lola. Mas Fatir ternyata ada urusan di luar. Ya daripada nungguin dia balik kantor, mending aku kesini, ucapnya. Bener, ucap Yuna mengangkat jempolnya. Hari ini kita akan undi siapa yang dapat tas 1 miliar, ucap Tarya menjadi owner arisan barang mahal tersebut. Semoga aku, ucap Farah. Aku sudah kantongin uang transferannya, ucap Tari. Kalau uangnya belum ditransfer, nggak bakalan owner mau mulai, ucap Farah yang begitu sangat memahami seperti apa kerasnya owner mereka.
Tari tertawa saat mendengar ucapan Farah. Ini arisan tarikan gede ya Jeng. Kalau nggak pakai sistem tegas, owner cari uang kemana? Ucapnya memegang keningnya dengan gaya genitnya. Mereka berada di meja itu tertawa saat mendengar ucapan ownernya. Cepetan dimulai dong, udah nggak sabar nih pengen nenteng tas 1 miliar, ucap Nara. Oke sip, udah dihitung ya Jeng cantik semua, ucap Tari. Mereka mulai undian arisan tersebut. Coba aku yang ambillah sekali-kali, ucap Farah saat melihat Tari menghentikan gerak tangannya di tabung bening tersebut. Ya udah, ayo dong Farah, kan udah jadi artis lagi. Sekarang wajib nih dipakai kalau dapat, ucap Lola. Udah pasti, jawab Farah. Farah mengambil satu buah gulungan di dalam tabung bening yang dipegang oleh Tari. Matanya dipejamkannya saat membuka gulungan kertas kecil tersebut. Farah mengarahkan tulisan ke arah teman-temannya. Ia minta teman-temannya membaca nama yang ada di dalam gulungan tersebut. Farah mendengar suara histeris dari teman-temannya yang menyebut namanya. Farah membuka matanya dan mana tulisan yang tertulis namanya. Rasa kesal terhadap suaminya hilang seketika saat mendapatkan nomor arisannya. Mana owner, sudah gak sabar ini, ucap Farah yang menampung kedua tangannya, yang sudah tidak sabar untuk megang tas 1 miliarnya. Tari mengeluarkan tas yang ada di dalam paper bag. Wow, ucap mereka begitu sangat histeris melihat tas tersebut. Tas yang terkesan simpel namun begitu mewah dan elegan. Farah memeluk, mengusap dan mencium tas 1 miliar miliknya. Akhirnya, ucapnya meletakkan tas itu di bahunya. Enggak nyangka datang ke sini cuma ngambil tas, ucap Luna. Farah yang tertawa saat mendengar ucapan temannya tersebut. Fatir pulang ke rumahnya. Pada itu tidak langsung bermain dengan putra dan juga putrinya. Fatir memilih untuk mandi terlebih dahulu, mengingat tubuhnya terasa begitu sangat lelah dan juga bau setelah berjalan di panas terik matahari. Fatir menyiram tubuhnya dengan cucuran air shower. Bayangan wajah gadis cantik itu tidak bisa dilupakannya. Fatir tersenyum saat mengingat kepolosan gadis itu. Fatir meremas rambutnya dengan sangat kasar saat menyadari hubungan rumah tangganya dengan istrinya sudah tidak ada lagi kecocokan di antara mereka. Bahkan sekarang mereka telah sudah semakin jauh. Cukup lama ia membasahkan dirinya di bawah cucuran air shower, berharap rasa sejuk di tubuhnya dapat mendinginkan pikirannya yang saat ini sudah bercabang. Fatir keluar dari dalam kamar mandi setelah merasa tubuhnya benar-benar bersih dan segar. Fatir tersenyum saat mengingat beberapa hari lagi sudah hari Sabtu. Dia berencana akan membawa anak-anaknya bermain ke rumah Clarissa. Fatir keluar dari dalam kamarnya yang langsung menuju ke ruang bermain putra dan putrinya. Papi, ucap Devan berlari memeluknya. Apa sayang papi sudah makan? Tanyanya. Makan siang sudah, tapi makan malam belum, jawab anak yang terlihat begitu sangat cerdas. Fatir tertawa mendengar jawaban putranya. Ini masih sore, belum masuk jam makan malam. Tapi, bila ingin makan malam sekarang tidak masalah, ucapnya sambil mencium pipi putranya. Devan menggelengkan kepalanya. Aku baru selesai minum susu tadi, ucapnya. Anak papi sangat pintar, ucap Fatir mencium pipi putranya. Fatir memandang ke bawah. Fatir tersenyum saat melihat Seren yang meluk kakinya. Apa mau bermain di dalam kamar lagi? Ucapnya menundukkan tubuhnya dan menggendong putrinya. Ya, tapi aku ingin bermain di taman. Aku ingin bermain perosotan, pinta Devan. Oke, ayo kita bermain ke taman, ucapnya menggendong putra dan putrinya di tangannya sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Fatir membawa kedua anaknya bermain di taman belakang rumahnya. Baby sister anaknya mengikuti dari belakang. Fatir naik ke atas ayunan sambil mangku Seren.
sedang kedua babysitternya bermain bersama dengan Devan. Fatir merasakan tangan istrinya melingkar di pinggangnya. Istrinya mencium lehernya. "Hentikan, aku sangat mengantuk," ucapnya. "Sayang, aku sangat merindukanmu," ucap Farah berbisik di telinga suaminya. "Jam berapa ini?" tanya Fatir. "Jam 2, ucap Farah. "Aku sangat mengantuk sekali. Aku ingin tidur," ucapnya menarik selimutnya. "Mas, kita sudah lama tidak melakukannya. Apa kamu tidak rindu dengan aku?" ucap Farah berusaha menarik tubuh suaminya agar memandang ke arahnya. "Aku sudah tidak mainkannya lagi karena aku sudah sangat mengantuk. Ini juga sudah larut. Aku ingin tidur," ucapnya dengan suara sangat serak. Farah hanya diam memandang punggung suaminya. Chapter 23. Sarapan. Clarissa megang surat sertifikat rumah yang diberikan oleh Fatir. Saat Fatir memberikannya surat kepemilikan rumah, Clarissa sudah berusaha untuk menolaknya. Namun bosnya itu tetap maksa agar dia menerima rumah tersebut. Clarissa melihat nama yang tertulis sebagai pemilik sertifikat adalah nama dia sendiri. Baginya, bisa tinggal di rumah seperti ini secara gratis saja sudah membuat ia sangat bersyukur tanpa harus memilikinya. Nggak pernah bermimpi mau tinggal di rumah seperti ini, apalagi memilikinya. Gak enak juga sama Pak Fatir. Dia ngasih ini pasti karena merasa bersalah. "Kenapa waktu itu aku memaksakan diri untuk kerja?" ucap Clarissa memandang ke sekeliling rumah tersebut. Bagi Clarissa, rumah yang dimilikinya saat ini begitu sangat mewah dan bagus. Pak Fatir itu baik, ganteng, tapi sayang udah punya istri, ucapnya mengikuti bosnya secara diam-diam. Clarissa berjalan mengelilingi rumah barunya. "Gak nyangka bisa tinggal di rumah seperti ini," ucapnya mana kagum rumah saat ini ditempatinya. Clarissa berjalan di dapur. Dapur itu butuh sangat bersih dan rapi. Semua alat-alat untuk memasak sudah ada di dapur tersebut. Clarissa mengusap meja makan yang berukuran cukup besar yang memiliki 6 kursi. Clarissa duduk di kursi makan yang berbusa tersebut. "Duduk di kursi ini sangat nyaman," ucapnya yang menyadarkan punggungnya di sandaran kursi. "Desain dapurnya bagus, terkesan mewah," ucapnya kagum melihat kombinasi warna hitam dan putih di dapurnya. Pak Fatir punya selera yang tinggi. Clarissa membuka pintu kulkas dan melihat di dalam kulkas sudah penuh dengan bahan-bahan yang bisa diolah menjadi makanan. Clarissa membuka rak gantung yang menempel di dinding. Dalam rak gantung itu begitu banyak stok makanan seperti snack dan juga biskuit, gula, teh, susu, kopi, mie instan, sarden, dan minyak goreng. Clarissa mengambil biskuit dan juga satu set coffee mix yang ada di dalam lemari. Clarissa menyeduh kopi mix ke dalam air panas serta menambahkan sedikit susu di dalam cangkirnya. Nonton TV sambil minum kopi dan makan biskuit pasti menyenangkan, ucap Clarissa membawa cangkir kopi dan juga biskuit di tangannya. Diletakkannya biskuit dan kopi di atas meja yang ada di ruang TV. Clarissa menyalakan televisi dan melihat channel yang ada di layar televisinya. Mata Clarissa terbuka lebar saat melihat siaran televisinya memakai sambungan TV prabayar. Clarissa berbaring di atas sofa sambil makan biskuit keju di tangannya. "Kalau ada Sinta, pasti seru, tapi nggak mungkin aku cerita ke dia," ucapnya menonton TV sendiri. Clarissa menonton film Cina yang kebetulan dia sangat suka. Clarissa memandang ponselnya yang menyala. Clarissa melihat panggilan yang masuk dari Pak Fatir. Clarissa mengecilkan volume TV-nya dan mengangkat sambungan telepon tersebut. "Halo Pak," ucap Clarissa dengan sedikit gugup. "Halo, kamu lagi ngapain?" tanya Fatir. "Lagi nonton," jawab Clarissa. Fatir tersenyum saat mendengar jawabannya. "Saya lupa memberitahukan kamu, itu di kamar pakai AC. Kamu nanti atur suhu AC-nya ya." "Iya Pak," jawab Clarissa kebetulan sudah terbiasa menyalakan AC dan mengatur suhunya serta mematikannya.
karena itu sudah menjadi tugas cleaning service. Apa ada yang kurang atau ada yang tidak kamu sukai? Bila ada, kasih tahu saja, nanti akan saya ganti, ucap Fatir. Tidak ada pak, ini semua lebih dari cukup. Seharusnya bapak tidak perlu melakukan semua ini, ucap Elsa merasa tidak enak hati. Saya senang kalau kamu suka, ucap Fatir tersenyum di seberang sana. Iya pak, terima kasih, jawab Clarissa. Oke, nanti kita sambung lagi lain waktu. Sekarang saya udah sampai rumah dan mau turun dulu, ucap Fatir saat mobilnya sudah berhenti di depan halaman rumahnya. Iya pak, ucap Clarissa kemudian memutuskan sambungan telepon tersebut. Clarissa tersenyum saat meletakkan ponsel ke atas meja. Fatir keluar dari dalam kamar mandi setelah menyelesaikan mandinya. Preto akan berangkat ke kantor seperti biasa. Diambilnya pakaiannya dalam lemari dan memakainya. Fatir menolak istrinya yang tertidur di dalam selimut. Setelah memakai pakaian rapi, Preto kemudian keluar dari kamar dan menuju ke kamar anak-anaknya. Fatir tersenyum saat melihat Seren yang ternyata sudah bangun, sedangkan Devan masih terlelap dengan tidurnya. Papi, ucap gadis kecil yang baru bisa berbicara beberapa kata saja. Anak gadis papi sudah bangun, ucapnya menggendong putri kecilnya. Seren tertawa dan perlihatkan deretan giginya yang sudah penuh. Lubang kecil pipinya membuat senyumnya semakin terlihat manis. Anak gadis papi cantik sekali, ucapnya mencium pipi putrinya. Seren baru bangun pak, belum mandi, ucap ibu suster putrinya. Iya, tidak apa-apa, saya akan bawa Seren makan ke bawah, ucapnya yang menggendong putrinya. Iya pak, jawab ibu suster yang bernama Nia tersebut. Fatir mencium putrinya yang sedang tertidur. Ia keluar dari kamar dan menggendong putrinya menuju ke meja makan. Fatir sarapan di meja makan bersama dengan putrinya yang duduk di kursi khusus miliknya. Serta ibu suster putrinya sibuk menyuapkan bubur ke mulut putrinya tersebut. Setiap pagi Fatir akan menjalani sarapan pagi seperti ini. Terkadang Devan sudah bangun ikut sarapan bersamanya. Namun bila Devan masih tidur, maka dia akan sarapan di meja makan itu bersama dengan putrinya dan juga baby sister putrinya. Fatir sudah tidak ingat kapan terakhir dia sarapan bersama dengan istrinya. Nia, saya berangkat dulu ya. Nanti bila Devan sudah bangun, bilang sama Devan kalau saya sudah berangkat ke kantor, ucapnya yang berpesan kepada baby sisternya. Baik pak, jawab Nia. Sayang, pipi cari uang dulu, ucapnya mencium putrinya dan juga bibir putrinya yang kecil. Seren terlihat begitu sangat acuh saat mendengar ucapan papinya. Gadis kecil itu sangat sibuk dengan aktivitasnya dan masukkan bubur ke dalam mulutnya. Seren, kau lagi makan sangat konsentrasi pak, ucap perawat dan tersenyum melihat tingkah lucu bayi berusia 2 tahun tersebut. Padahal giginya sudah penuh, tapi tetap juga makan bubur, ucapnya mencium pipi putrinya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.